Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perjanjian Penitipan Barang, yang terdiri oleh 4 orang. Yang ini pertama, saya sendiri sebagai moderator Sukatia Damara, dan rekan-rekan saya Aisyah Amini, Naswa Amindia, dan Reza Pahlevi Siregar. Di sini kami akan membahas ada 5 sub pembahasan. Ini pertama, pengertian perjanjian penitipan barang. Yang kedua, perjanjian penitipan barang menurut para ahli. Yang ketiga, macam-macam perjanjian penitipan barang. Yang keempat, ketentuan perjanjian penitipan barang. Yang kelima, syarat-syarat perjanjian penitipan barang. Oke, langsung saja saya bahas pembahasan pertama. Pengertian perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud aslinya. Menurut pasal 1694 KUH Perdata. Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian real yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya suatu barang yang dititipkan kepada orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Amini. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan kelompok kami, yaitu perjanjian penitipan barang menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Subekti. Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah perjanjian dan persetujuan dengan kontrak. Menurut Subekti, istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, sedangkan sarjana lain tidak memberikan perbedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian kontrak dengan invention, disebut lebih menciptakan, penghapusan, atau mengubah perikatan. Dan yang kedua ada menurut Peter Mahmud Marzuki, memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo-Amerikan. Sistem buku 3 yaitu mengenai hukum perikatan mengatur mengenai overecoms, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Baik, untuk selanjutnya yaitu macam-macam penitipan barang. Menurut undang-undang ada 2 macam penitipan barang. Yang pertama ada penitipan barang sejati, dan yang kedua ada penitipan barang seketerasi. Penitipan barang sejati, penitipan barang yang dianggap dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak, yaitu terdapat dalam pasal 1969 KUH Perdata. Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara bersungguh-sungguh atau secara dipersangkakan, yaitu terdapat dalam pasal 1697 KUH Perdata. Tentunya ketentuan ini menggambarkan lagi sifat real dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian pada umumnya yang adalah bersifat konsensual. Selanjutnya, penitipan barang yang terjadi secara sukarela. Penitipan barang dengan sukarela dapat terjadi karena sepakat bertimbal balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Pasal 1699 KUH Per. Penitipan barang dengan sukarela hanya dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. Jika namun itu seseorang yang cakap untuk membuat perjanjian menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka tunduklah ia kepada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh. Pasal 1701 KUH Per. B. Penitipan barang yang terjadi karena terpaksa. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan mengenai penitipan barang sejati yang dilakukan secara sukarela berlaku juga bagi penitipan barang yang karena terpaksa, dengan ketentuan pasal 1705 KUH Per yang menyatakan bahwa penitipan karena diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela. Adapun ketentuan penitipan barang pasal 1706 KUH Per mewajibkan bagi si penerima titipan untuk merawat barang yang dipercayakannya kepadanya, memelihara dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Ketentuan tersebut menurut pasal 1707 harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu
1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya. 2. Jika ia telah meminta diperjanjikan suatu upah untuk penyimpanan itu. 3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan. Syarat penitipan barang. Syarat agar suatu perjanjian penitipan dapat terjadi adalah tentunya dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUHP Perdata, yakni 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 3. Mengenai suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Kesimpulannya adalah perjanjian penitipan barang terjadi apabila orang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat atau janji bahwa ia akan menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam wujud asalnya. Sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Dan tugas kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.